Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh dari soal deret Fourier. Di sini sebuah fungsi gelombang fx memiliki periode 2pi. Jadi t-nya 2pi. T-nya sama dengan 2pi. Periodenya ya. Dengan ini syaratnya fx akan bernilai 1 apabila x itu lebih dari negatif pi atau kurang dari 0. Dan akan bernilai negatif 1 apabila x itu lebih dari 0 atau kurang dari pi. Gitu ya. Yang A pertanyaannya, lukislah fungsi gelombang sebagai fungsi fx tersebut. Yang B, tentukan deret Fourier dari fx. Yang C, lukislah nilai pertama dari deret Fourier-nya. Nilai bukan 0. Jadi nilai pertama tapi bukan 0 nilainya gitu ya. Nilai pertamanya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya step by step. Saya akan jelaskan di sini. Saya akan menggunakan kertas lainnya. Pertanyaannya di sini. Oke. Nah, yang pertama, lukislah fungsi gelombang sebagai fungsi fx tersebut. Oke. Jadi kan tadi fx-nya itu akan bernilai 1 apabila x-nya kurang dari 0 atau lebih dari negatif pi gitu ya. Akan bernilai negatif 1 apabila x-nya lebih dari 0 gitu ya, atau kurang dari pi. Oke, nah kan gini. Maka menjawab soal yang A itu adalah kita gambar aja fungsi gelombang fx terhadap x. Nah, ini dia. Ini terhadap x. Ini adalah fx-nya. Nah, gitu kan. Nah, fx akan bernilai 1 apabila ini. Nah, fx akan bernilai 1 dan nanti akan bernilai negatif 1. Gitu ya. Nah, kalau 1 ini apa? Dari 0 ke negatif pi. Dari 0, ini 0 nih. Negatif pi. Negatif pi. Maka di sini dia. Nah, gini ya. Kemudian negatif 1 apabila x-nya lebih dari 0, lebih dari berarti ke sini ya, kurang dari pi tapi. Nah, pi-nya di sini. Jadi negatif pi, ini pi. Maka ini di sini. Nah, dan ingat kalau Fourier itu modelnya dia fungsi gelombang yang periodik. Dengan tadi periodinya kan 2pi ya. Maka 2pi ini kita copy, gini caranya, di copy, paste. Copy, paste. Gitu ya. Saya ulangi ya, copy, paste. Maka 0 ini 2pi. Pi dikurangin negatif pi kan 2pi. 2pi dikurang 0, 2pi. Nah, maka di sini dia. Gini, lurus ke sini maksudnya. Kemudian ini 1 di sini 1, kemudian ke bawah. Dan gitu seterusnya. Ini pun sama. Bawah sampai ke negatif 1, di sini negatif 2pi. Karena sumbu x negatif. Atas lagi, mentok di 1 nilainya ke sana. Nah, inilah gambar dari ini, maksudnya lukislah fungsi gelombang tuh ya ini. Inilah fungsi gelombang untuk yang syarat nilai ini. Gitu ya. Oke, lanjut ke yang B. Kalau yang B ini tentukan deret Fourier dari fx. Nah, kalau soal yang B ini kalian harus ingat dulu, harus ingat fungsi deret Fourier itu seperti apa. Kan udah saya berikan cara mudah menghafalnya ya. Jadi apa? A0 ditambah sigma dari n1 ke tak hingga apa berikutnya habis A0, AN. Di belakang AN ada kosin gitu kan nanti. Ini nx, kemudian ditambah sigma n sama dengan 1 ke tak hingga. Ini 1 ya. Apa? A0, AN, BN kosin nx. Mudah menghafal. Nah, inilah deret Fourier itu secara umum, persamaan umum deret Fourier. Oke. Tentukan deret Fourier dari fungsi fx. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nilai koefisiennya A0, AN dan BN. A0 gimana caranya? Ini B berarti 1 gini ya. Ini A0. Ingat persamaan A0 1/2pi. Integral dari apa ke apa? Negatif pi ke pi. Karena ini periodenya 2pi ya, sehingga L itu adalah 2pi/2. L itu adalah
fungsi dari nilai tengah dari periode. Ingat, L itu saya tulis aja lah, nilai tengah periode. Nah, kalau nilai tengah berarti setengahnya ini, maka setengah 2pi. 2pi bagi 2 ya pi kan, coret-coret gitu ya, maka sampai pi, negatif pi ke pi. Oke, dari apa? Fx dx. Nah, kita hitung nih sekarang. Cara menghitungnya gini, kita kotak dulu, dibagi 2 antara negatif pi sama 0 dan 0 ke pi, karena di sini batasnya ada 2 ya. Jadi 0 ke dari negatif pi ke 0, kemudian dari 0 ke pi. Jadi dari negatif pi ke 0, ingat batas bawah ya, ingat batas bawah. Batas bawah itu selalu yang terendah. Kan negatif nih, terendah, lebih rendah dari 0. Negatif pi ke 0 nilainya berapa? Negatif pi ke 0 nilainya 1. Efeknya nilainya 1. Efeknya 1 dikali dx. Gitu ya, terhadap dx gitu ya, terhadap dx. Nah, kemudian ditambah lagi untuk yang kedua 0 ke pi, nilai efeknya. Yang 0 ke pi berapa? Negatif 1. Nah, ini dx. Ini maksudnya integral dari negatif pi ke pi dari fx terhadap dx gitu ya. Jadi 1 terhadap dx, ini juga negatif 1 terhadap dx gitu ya. Jadi ada sedikit koreksi tadi. Nah, ini 2pi. Nah, cara menyelesaikan ini gimana? Kan ini 1 ini x pangkat 0 nih. Ya udah x aja kan gitu. Nanti jangan lupa batasnya. Kemudian ini juga, tapi kan negatif, maka negatif x. Nah, gini untuk 0 ke pi, nanti masukin batasnya. 1/2 pi. Nah, ingat ya, batas atas dikurang batas bawah. Masukin batas atasnya 0, dikurang batas bawahnya negatif pi, ditambah batas atasnya negatif kan, ini negatif pi, dikurang batas bawahnya negatif 0. Nah, kemudian 1/2 pi, ini kan negatif maka positif ya, pi gitu ya, positif pi, ini positif negatif pi, maka hasilnya pi dikurang pi 0, ini 0, maka 0 dikali berapapun 0. Nah, sehingga A0 nilainya 0. Catat tuh, A0 nilainya 0. Oke, sekarang yang AN dan BN. Nomor 2 berarti yang AN ya. Nah, AN ini gimana persamaannya? Gini kan, P untuk fx. Nah, kalau AN apa? Dikali cos. Kalau yang cos mx kan ini m, karena ini n maka ini n. Ingat nilainya yang sama dengan ini itu ada nilainya selainnya 0 gitu ya, harus diingat. Nah, kemudian masukkan nilainya sama kayak yang tadi, kita bagi 2, negatif pi sampai 0. Nilainya berapa tadi? Nilainya sebentar, nilainya 1 ya, 1. Kemudian dikali dengan cos nx terhadap dx, ditambah dari 0 ke pi. 0 ke pi itu negatif 1 ya, negatif 1, maka ini dikali cos nx dx. Ini dikurung biar nggak bingung dengan ini gitu ya, maksudnya nx ini punyanya cos. Oke, udah gini udah tuh, tinggal diintegral aja. Integral cos itu apa? Negatif sana apa sin? Ayo, ingat integral cos itu adalah positif sin. Saya tulis di sini ya. Jadi integral dari cos x dx itu adalah sin x dx plus c. Plus c karena ini nggak ada batasnya. Nah, jadi ini nilai dari integral cos x. Berarti kalau integral sin x ya negatif cos gitu ya. Oke, maka ini mudah nih karena positif itu. Kok setengah, ini pi ini ya. Nah, lanjut, 1 dikali ini maka ini positif, ini yang negatif nanti ya. Ingat integral cos sin, maka di sini sin nx, kemudian dikalikan dengan integral yang di dalam 1/n gitu ya. Masukin batasnya nanti
negatif pi ke 0 ini dikali kalau ini enggak, karena nx ini punyanya sin. Nah kemudian ditambah sama min, berarti dikurang ya. Udah, cos berarti sin nx sama dengan yang ini dikali 1/n. Masukin batasnya nanti 0 ke pi. dx nya nggak usah ditulis lagi, saya kotak. Oke, selesai. Tinggal masukkan batas 1/n nya di sini. Sin nx, ingat waktu itu saya berikan beberapa kemudahan kan. Jadi sin nx ini akan sama dengan sin negatif nx, np maksud saya. Sin np akan sama dengan sin n negatif pi, itu sama nilainya 0. Maka sin 0 itu ya 0, ini 0 dikurang ini 0 juga, maka 0 juga. Nah dikurangin ini kan 1/n nya di depan, sin np 0 dikurang sin 0 0, maka 0 dikali ini 0, sehingga ini 1/pi. 0 kali ini 0 dikurang 0 kali ini 0, maka 0. Nah nilai an nya sama dengan 0 gitu ya. Nah tinggal terakhir nih, ini udah nomor 2. Nomor 3 kita akan mencari bn. Bn nya gimana? 1/pi integral dari negatif pi ke pi fx. Nah kali ini apa? Sin nx dx. Oke, lanjut. 1/pi sama caranya, negatif pi ke 0, nilainya tadi 1 ya, itu kali dengan sin x nx dx, kemudian ditambah dari 0 ke pi, ini nilainya negatif 1 gitu ya, kemudian dikali dengan sin nx dx. Udah, 1/pi. Nah tadi kan integral sin adalah negatif cos, tapi ini juga nanti diintegralkan, maka 1/n gitu ya, ini negatif cos nx. Nah masukin batasnya nanti dari negatif pi ke pi, ini pun sama 1/n, tapi di sini negatif kan, negatif kali negatif nanti positif, jadi ini cos nx. Masukin nanti batasnya, untuk batas bawahnya 0, untuk atasnya pi. Oke, udah mudah, ini tinggal lanjut aja. Masukin batasnya yuk, negatif cos ini 0, cos 0 berapa? 1, cos 0 1, ada negatif 1 dikurang negatif positif ya. Nah ini cos n negatif pi, negatif 1 pangkat n, bukan pi ya, pangkat n. Nah ini juga beberapa kemudahan itu, jadi kalau nggak salah saya ngasih beberapa kemudahannya 2, kemudian sifat integrasinya 5 ya. Nah jadi harus diingat itu. Kemudian udah dimasukin yang sini sekarang 1/n cos np. Nah ini negatif 1 pangkat n dikurang cos 0 1. Nah tuh udah, tinggal jumlah-jumlahan kurang-kurangan aja ini kan, 1/n gitu kan. Ini kan 1/n, maka keluar nih negatif 1 ketemu negatif 1, negatif 2, positif, berarti ditambah 2 kali negatif 1 pangkat n, karena negatif 1 pangkat n nya ada 2 sekarang, 1 2 tambah jadi 2. Nah 2 nya keluar bisa nih, maka 1/pi n nya keluar juga ke sini gitu, 2 nya keluar berarti yang ini negatif 1 pangkat n min 1, 2 dikali min 1 min 2 dikali ini gitu ya, sehingga 2/np negatif 1 pangkat n min 1. Nah inilah bn nya. Jadi yang 0 apa? Yang 0 a0 0 gitu kan, an nya 0 gitu kan. Nah bn nya nih sama dengan 2/np negatif 1 pangkat n min 1. Dah, koefisiennya udah ketemu tiga-tiganya. Langkah berikutnya apa? Memasukkan koefisien ini ke dalam deret Fourier gitu. Nah, saya tulis ulang ya. Jadi A0 nya tadi 0, BN AN 0, kemudian BN nya tadi 2/np
kali berapa tadi? Pangkat n-1. Oke, nah sekarang tinggal masukkan ini ke dalam deret Fourier-nya. Deret Fourier-nya apa? Jangan lupa A0 ditambah sigma n sama dengan 1 tak hingga an cos nx tambah sigma n1 tak hingga bn sin nx. Nah, masukin nih. Yuk. Jadi A0 nya 0 ditambah. Nah, untuk sigma mau dari 1 sampai tak hingga pun, kalau namanya dikalikan 0, ini kan 0 kali berapapun kan. 0 kali berapapun ya hasilnya 0. Gitu. Mau tak hingga juga kalau dikalikan 0, 0. Ditambah, nah yang ini ada ini nih. Persamaan ini nih. Sehingga ini bisa dituliskan sigma n sama dengan 1 tak hingga bn-nya ditulis ulang 2 per np dalam kurung kotak itu negatif 1 pangkat n-1 tutup ini bn-nya dikalikan sin nx atau fx sama dengan sigma dari n1 ke tak hingga untuk 2 per np ke kurung kotak negatif 1 pangkat n-1 tutup dikali sin nx. Nah, ini persamaan umum deret fungsi deret Fourier-nya. Ini persamaan umum deret Fourier-nya dari gelombang ini. Nah, kalau misalkan kita ekspansi bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Masukin nilai 1 sampai tak hingga. Misal nilai fx-nya untuk dari 1 ya, maka ini 1 kan. Jadi 2 per 1 dikali pi gitu kan. Negatif 1 pangkat 1 karena n-nya 1, n-nya 1. Pangkat 1 negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 2. Ya, sin 1 nih. Pokoknya n-nya diganti 1 gitu deh. Ini kali diganti 1, diganti 1, diganti 1. Maka sin nx. Gitu ya, karena sigma ditambah. Kemudian 2 per np gitu kan. Nah, ini juga lihat nih, negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 berapa? Kalau negatif pangkat 2 positif. 1 dikurang 1 0. Nah, ini sin 2x. Gitu ya. Kemudian yang 3, yang 2 per 3. Nah, ini n belum diganti nih. Tadi kan 2 ya. Maaf ya ketinggalan. Nah, yang ini 2 3 sekarang masukin angka 3-nya ke sini. N-nya diganti 3. Nah, negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 kan. Negatif 1 dikurang 1 negatif 2. Sin n-nya diganti 3. Nah, kemudian yang 4 sekarang. 4 sekarang. Jadi ini 1 2 3 4. Maka 4 nih pangkat 4. Negatif 1 pangkat 4 1. 1 dikurang 1 0. Maka 0. Nah, sinnya 4. 1 2 3 4 ditambah seterusnya gitu ya, 5 6 7 8 sampai tak hingga. Nah, maka dilihat nih hasilnya nih, ini negatif 2 kali 2 negatif 4 per pi sin x ya kan. Ini 0, maka 0 nggak usah ditulis ya karena ini 0 gitu, ini juga 0 gitu. Nah, ini ada nilainya nih, ditambah ya, negatif, maka negatif 4 per 3pi sin 3pi ditambah bla 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 seterusnya karena ini 0 gitu ya. Sehingga ini bisa saya tulis negatif 4 per pi nya keluar, boleh. Ini 1 kan, 1 nih kali sin ini langsung aja ya, jadi ini sin x gitu. Kalian ngerti lah gitu kan. Negatif, maka ini plus lagi sepertiga, karena sepertiga dikali ini 4 per 3pi itu. Jangan lupa tapi dikali sin 3pi dan seterusnya. Nah, inilah dia kalau mau diekspansi deret Fourier-nya ini sampai tak hingga nih, maka nanti pasti ini hasilnya 1/5 sin 5pi gitu ya. Boleh kalian ini tambahkan, kok pi sih 3x, maaf ya, lagi nih selip di sini. Boleh lagi nggak boleh, misalkan tambah 1/7, pokoknya yang ganjil nih.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya. Sin 7 karena 5, 5, 7, 7, 7x dan seterusnya. Nah, inilah ekspansi deret Fourier-nya. Jadi kalau saya tanya persamaan umumnya maka yang ini, kalau saya tanya ekspansinya maka yang ini jawabannya. Gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 3. Nomor 3. Itu lukislah nilai pertama dari deret Fourier. Jadi nilai pertama dari deret Fourier. Nah, gini nih. Nilai pertamanya kan ini nih, negatif 4p sin x. Dan ini nggak 0 kan? Nggak 0 ini. Sehingga nilai pertama deret Fourier yang tidak 0 adalah ini, negatif 4 per pi sin x. Negatif 4 per pi sin x gitu ya. Nah, gimana cara kita memasukkan ke lukisannya itu di sebaliknya ya. Nah, tadi ingat yang bukan 0 tadi negatif 4 per pi sin x. Ini nggak 0 nilainya. Ya udah lukis lagi kan gelombangnya tadi. Nah, tadi kan gelombangnya gini. Ini f fungsinya ini terhadap x, kemudian akan bernilai 1, akan bernilai negatif 1 apabila tadi itu kan syaratnya tadi kan, dari ini negatif 1 kalau yang pi, kalau yang negatif pi itu yang 1. Maka gini, kita gambar dulu ulang yang gambar A tadi, gambar soal yang A. Mentok di 1 gini, ini 2pi dan seterusnya. Ini juga start mentok di negatif 1, ini 2pi negatif, ini mentok di 1 dan seterusnya. Nah, gimana cara menggambarkan ini? Lihat nih, 4 dibagi pi itu kan 3,14 ya. Nilainya berapa nih? Masih 1 lah ya, 1, sekian gitu kan. Berarti kan lebih dari 1 nih. Maka di sini untuk yang positif, untuk yang negatif di sini. Sehingga nih di sini. Nih di sini. Lurusin ini gitu ya. Jadi gini, set di 0. Kemudian set gini, balik lagi ke pi lagi. Kemudian ke sini. Ingat, set lurus nih, lurus. Nah, di sini. Tek gini, set. Lurus bawahnya, set, dan seterusnya. Ini pun gitu. Nah, udah selesai. Inilah jawaban dari soal yang C. Dari saya cukup sekian. Selamat belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.